Selamat siang, Mas David. Siang Pak Kun, sehat Pak? Salam sehat, Tuhan memberkati. Ya Pak. Mas David, saya dengar keterima di MA ya, Mas David ya? Iya Pak. Ya, sudah sukses ya. Siap Kalau Pak. nanti jadi hakim yang adil ya, Mas. Siap Pak, siap. Nanti kan jadi wakilnya Tuhan. Iya. Ya, ikut. Kemarin Tita yang ngasih tahu. Iya benar Pak, benar. Ya, kita ikut. Cita-cita. Ya Pak. Halo Pak Kun, David. Ya Pak. Apa kabar nih? Pak Kun masih di Enggak, Mandalika? ini WFH ini saya di kos ini. Oh, Don tadi ketemu orang aja di My Coffee, habis itu selesai sudah balik aja. di lockdown lantainya. Ya enggak tahu siapa yang kena juga. Oh, gitu. Pak Michael sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Pak Kun, saya pikir masih di Mandalika. Udah kemarin Tuhan. hari Senin pulang. Selamat siang, rekan-rekan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Oh, belum ada Ibu ya? Yang Barbara, sudah ada Barbara. Sudah deh ya? Oh iya. Sudah ada Pak Tio, selamat siang. Selamat siang. Berarti Bapak Ito berarti kan? Itu Anggito, Pak. Oh iya, itu. Anggito ya? Itu ya. Belakangnya Ito. Nah, itu. Ya. Ya, panggilannya apa? Mas Anggito panggilannya Ito? Itu aja sih Pak biasanya. Atau panggilannya Anggi? Ya, ada yang manggilnya Anggi, ada yang Anggi perempuan, Pak. Udah, kalau Anggi itu adik itu, jadi bisa nanti salah diartikan itu nanti kan. Harus dijawab abang berarti sama Mas Anggito ya. Yuk silakan panitia dihalo-halo kan, dibunyikan loncengnya biar datang semua. Iya Pak. Tarik lonceng dulu ya. Gitu ya. Iya, loncengin dulu kan. Kan gitu kan kalau Betul. Saya ingat di desa itu dua kali lonceng itu. Lonceng pertama itu 1 jam sebelum ibadah dimulai. Itu bunyinya agak panjang ya kan. Bunyinya panjang itu lonceng itu kan. Nah, itu memanggil ya. Nah, nanti pada saat memulai kebaktian bunyi lagi, tapi hanya sebentar saja. Bukan di desa aja, Pak Tio, di kota juga masih. Pokoknya ada gereja begitu. Tapi sebentar aja. Saya di Kemayoran itu, saya sering dengar itu hari Minggu dari atas itu yang gereja Hosanna kayaknya, Hosianna itu ya. Hosianna itu yang. Oh, yang di samping itu. Iya. Tapi dia sekali aja kayaknya untuk masuk aja. Kalau di desa-desa itu masih 2 kali, ada lonceng pertama memanggil, ya, itu 1 jam sebelumnya itu. Karena jalan kaki tuh butuh waktu setengah jam juga itu jalan kaki ke gereja itu. David, apa kabar nih, David? Puji Tuhan Pak, sehat Pak. Bapak sehat Pak? Bagaimana? Oh, sehat juga.
Gimana persiapan itu, David? Sudah Belum Pak, masih menunggu. kira-kira bulan apa kira-kira itu? Di April Pak, tinggal SK-nya aja sih. Iya, benar ya. Pak Syaribu mau ini, Kebetulan. mau pindah apa istilahnya? Wakil Tuhan. Waduh. Jadi kehilangan kita nanti. Tapi nggak apa-apa, yang penting yang terbaik lah ya. Kebetulan. Nah, mungkin itu pemberian Tuhan yang terbaik, kan itu kan? Di mana ininya? Di apa ya? Diterimanya di mana? Di Mahkamah Agung tuh. Oh, MA ya? Iya tuh. Oh, di Jakarta berarti? Iya. Seluruh Indonesia kalau penempatannya nanti tuh loh. Yang di Jakarta berarti ya? Kalau iya di Jakarta, tapi penempatan nanti disebar di seluruh Kan Indonesia. MA itu kan hanya ada di Pengadilan, Ibu kota negara, Pak. Di pengadilannya nanti. Kabupaten Pengadilan ada Pak negeri. Tio. Iya, kabupaten Seluruh kota. Oh, Ada. berarti bisa pengadilan. Pengadilan negeri namanya Pak Tio. MA itu kan Bisa di pengadilan. di kabupaten pengadilan negeri, di provinsi Pengadilan pengadilan tinggi. tinggi. Nah, Iya. Ini ada Pak Pil nih yang setiap hari ke pengadilan nih, Pak Pil nih. Halo, Selamat siang Pak Pil. Jadi pendeta kayaknya Pak Pil ini. oh amin amin. Saya kira tadi backgroundnya HKBP tadi saya lihat. Pak Pil, Background lama ini. Belum HKBP ternyata Pak HKI bisa Pil, ya. Ulang tahun sekarang Pak Pil ini. Selamat ulang tahun buat HKI. HKI ulang tahun, makan tumpeng. Acara apa sekarang di atas? Belum. Wah, ini nanti. Rencana acara apa? Ya paling ini doa paling. Pak Kun ini fotonya keren ini. Ada sepeda terus ada gedung di belakang. Gedung apa tuh Pak Kun? Kota tua, di Kota Tua. Kota tua kan itu. Iya. Stasiun kereta apa BNI itu? Apa itu? Pokoknya yang di lapangan itu. Stasiun kereta kayaknya ya. Mungkin. Kita sama Pak Tio yang dekat situ belum pernah ke situ ya Pak Tio malah kita. Main situlah, ramai banget kok. Lewat-lewat aja kan. Iya, Pak Adi, halo Pak Adi. Halo. Kabar? Wah, Halo Bapak-bapak semua dan Ibu. kabar Pak Adi. Baik. Ibu Elfrida, selamat siang. Oh, Kabar kita. sudah ada dari Shalom Karya. semuanya. Salam sehat buat rekan-rekan Salam sehat dari juga untuk semuanya. Indra Karya. Apa kabar Indra Karya? Belum ada ulang tahun apa? Nah itu dia. Padahal ulang tahunnya deket sama ya. Kita ini lagi rame-rame. Tanggal berapa? Sama tanggal 29. Kan sama ya? BUMN Karya Secawang ini kayaknya sama tanggalnya. Tanggal 29 Maret ya? Iya. Bapak Ibu, Pak Pendeta Hizkia sudah bergabung dengan kita. Oh, Shalom Bapak. shalom Pak Ya, Pendeta. selamat gabung Pak Pendeta. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera. Oh, Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan, apa kabar? Baik Pak Pendeta. Luar biasa. Bapak dari mana ini Pak Pendeta? Apanya? Posisinya? Posisi geografis. Jakarta. Iya, Jakarta ya. Saya di Otista 3.
dekat Oh, dengan dekat. Cawang. Dekat ya. Tetanggaan berarti. Tetangga Pak. kita ini hanya tidak bisa onsite. Kita di jalan apa Biru Laut ya. Ya, Biru Laut ya, HK ya. Soalnya kalau zoom begini pasti ditanya lagi di mana ini posisi. Betul, betul. Ini teman-teman di kantor atau di rumah? Ya, macam-macam ini Pak. Kalau saya dari Macam-macam. kantor, Puji Tuhan. ada yang dari rumah. Ya, 50% di kantor. Sekarang sudah tambah, sudah 75. 75 kalau nggak salah. Oke, mudah-mudahan terus membaik ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin, amin, amin. Dan Doa supaya anak-anak bisa Tuhan mudik. ya. Supaya bisa Ya mudik. betul. Indonesia hidup normal kembali. betul, dan doa anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan does matter. Kalau menurut saya dengan iman kita mendapat keistimewaan ya. Orang mengatakan super apa? Kok imunitas ya, super imunitas ya. Nggak ada yang kebetulan. Itu karena orang berdoa itu imunitas Tuhan kasih kalau menurut iman kita ya. Mari kita terus berdoa kalau begitu. Silakan dimulai kalau sudah waktunya. Ya, silakan panitia. Gloria. Ya, Bapak Ibu, kita mulai 2 menit lagi nanti di 12.05. Sambil Oke, menunggu oke. Bapak Ibu yang lain. Ini dari satu kantor atau dari berbagai tempat bergabung? Berbagai tempat ini, Mm-mm. cuma satu kantor kita, ada 2 perusahaan di sini, ada Utama Karya, kebetulan ada Indra Karya juga, Indra Karya yang bergabung di satu gedung kita, jadi sama-sama di sini. Baik, baik, baik. Cuma yang ikut gabung ini Pak Pendeta dari mana-mana ini, ada yang dari proyek, yang dari Sumatera, ada yang dari Manado, ada yang dari mana-mana. Iya. Saya malah baru kali ini link deal dengan apa? Karya-karya dalam kapasitas sebagai hamba Tuhan. Biasanya justru sebagai eksekutif Astra saya sharing-sharing di karya-karya ya, sampai saya lihat di beberapa training center yang banyak BUMN karya-karya yang punya keren-keren banget. Ya, bisnis gimana? Baik. Baik, masih lumayan karena pekerjaan kita kan pekerjaan-pekerjaan yang PSN, Pak Pendeta, yang proyek strategis. Jadi walaupun pandemi tapi harus tetap jalan terus. Betul, betul. Masih di dalam negeri atau juga ke luar negeri? Masih fokus dalam negeri. Dalam negeri ya. Sumatera, Trans Sumatera. Iya. Wika ya yang ada di luar negeri ya. Iya. Ya. Padahal dulu awal-awal mungkin Utama Karya yang setahu saya begitu. Negeri, betul. Malaysia, Filipina, kemudian sempat ke Arab kalau nggak salah, Arab Saudi. Sekarang lebih fokus di dalam negeri kan ada penugasan itu. Tol Trans Sumatera itu jadi fokus ke situ. Iya, luar biasa. Banyak memberkati ya, memberkati banyak orang pekerjaannya. Bahasa kita sekarang dalam rangka ulang tahun ini menghubungkan kebaikan. Wes, keren. Dengan jalan, jembatan itu. Kebaikan. Ya. Kalau Astra manfaat bagi bangsa. Kalau saya jadi advisor di Paragon, 100 triliun kemanfaatan. Jadi memang semua ingin jadi berkat ya, puji Tuhan. Iya. Jadi memang Zoom ini ada manfaatnya juga. Ya, ada kelebihannya menurut saya. Ya, ada kelebihan tersendiri. Benar. Pemberitaan firman juga banyak dimudahkan melalui teknologi. Mungkin kalau kita kumpul di kantor terbatas orang kantor yang banyak. Tapi ini kan kita bisa menjangkau, apalagi Utama Karya ada di mana-mana. Di proyek-proyek mana kita bisa jangkau ini. Selama ada internet ya. Oke. Masih di mute David.
Iya, Pak. Belum bisa share screen. Lagi diusahakan. Ria sudah sehat? Sehat, Pak. Pak Michael, pelayanan di mana, Pak? Saya tinggal di Kemayoran sana. Di Kemayoran. Baik, sudah bisa kita mulai ibadahnya? Yes. Oke. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung di ibadah PK3HK hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami persilakan Bapak Ibu untuk mengambil satu teduh sejenak. Saat teduh kami persilakan. Baik, saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau mendengarkan pengumuman dari Ketua PK3HK, Bapak Michael Abdermenser. Kepada Pak Michael, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Yang kami hormatin, kami kasih Pak Pendeta. Tadi sudah berbincang sejenak. Terima kasih Pak Pendeta atas kesediaan waktunya. Kemudian terima kasih juga bagi teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan ibadah kita pada siang hari ini. Barangkali yang perlu kami sampaikan, pertama, kita sudah coba menjalankan beberapa program-program kerja, yaitu dari pertama bidang sosial. Bidang sosial sudah menjalankan program kerja, kemarin kita sudah berkunjung ya, sudah kunjungan kepada pensiunan-pensiunan HK yang beragama Kristen dengan mantan DU kita. Kemudian nanti berikut ada beberapa program 1-2 yang akan kita rencanakan. Kemudian yang kedua, bidang sosial juga sudah menerbitkan ya. Jadi kita sudah membuat YouTube organisasi ini, YouTube PK3HK, untuk kita coba mengumpulkan semua dokumentasi kita, dan barangkali ada teman-teman yang ingin kreatif, menyampaikan kreativitasnya sebagai YouTuber atau apalah, yang tentunya saling memberikan manfaat di kita sudah tersedia YouTube PK3HK, itu merupakan program dari bagian bidang sosial. Kemudian dari bidang kerohanian, teman-teman sekalian, sudah ada tim kerja yang untuk program kita untuk Pasca tahun ini. Mereka sudah mempersiapkan itu, dan barangkali kesempatan ini Pak Mas Anggito mungkin bisa menyampaikan sedikit saja informasi mengenai Pasca ini. Silakan Mas Anggito sebagai ketua tim kerja. Banyak Pak Michael kesempatannya. Yang saya hormati Pak Hizkia sebagai pendeta, dan juga Pak Michael sebagai ketua PK3HK, dan rekan-rekan sekalian BPH dan juga anggota PK3HK. Terima kasih kesempatannya siang hari ini. Saya diberikan waktu. Secara sekilas kami dari panitia perayaan Paskah mengumumkan bahwa kita akan merayakan perayaan Paskah pada tanggal 22 April. Bapak Ibu, untuk hari tanggalnya itu pada hari Jumat 22 April, dan waktunya itu jam 6 sore atau jam 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Harapannya nanti perayaan Paskah yang sederhana ini nanti kita juga bisa mempererat kasih kita satu dengan yang lain untuk sesama anggota PK3HK, dan lebih dari itu kita juga ingin menambah ada nilai tambah added value, yaitu kita akan mengadakan bakti sosial juga
dalam rangka perayaan Paskah ini. Yang nanti bakti sosialnya akan menyusul agendanya, dan yang pasti akan kita share juga kepada teman-teman. Semoga perayaan Paskah ini bukan hanya kita rayakan bersama juga, tapi bisa menjadi berkat kepada lingkungan kita di sekitarnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Saya terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Michael. Terima kasih Mas Anggito, tetap semangat untuk tim kerja ini. Tuhan memberkati tim kerja ini. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Silakan Ria. Baik, terima kasih Pak Michael dan Saudara Anggito atas pengumumannya. Info persembahan bagi Bapak Ibu yang menyampaikan persembahan melalui PK3HK boleh menyampaikannya ke rekening yang tertera di layar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ibadah kita. Namun sebelumnya saya mau menyapa lagi Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat ya. Mungkin ada yang tahu tema kita hari ini apa? Boleh unmute terus sharing temanya hari ini apa? Ada yang mau menyampaikan tema kita hari ini apa? Saya tunjuk aja boleh ya? Saya minta dengan siapa tuh? Pak Kun. Oh ya, Bapak. Boleh Pak, temanya apa Pak? Taat hanya kepada Allah. Betul, terima kasih Pak Kun. Temanya taat hanya kepada Allah, terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau mengangkat satu lagu pujian syukur. Kita mau mengingat kembali betapa Tuhan itu baik dan setia bagi kita sampai hari ini. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan berkati perjalanan kita dari rumah ke kantor, kantor ke proyek, sampai hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah, kita mau ungkapkan syukur kita bagi Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat
Tuhan yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Kita akan membuka ibadah dalam doa. Kami silakan kepada Pak Kun Hartawan membawa dalam doa pembuka, Pak. Dipersilakan. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Mari kita berdoa untuk memulai acara ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apa. Semuanya ini atas berkat karunia dan bimbingan-Mu sampai dengan saat ini. Tuhan, pada hari ini kami perkumpulan karyawan Kristen dan Katolik Utama Karya serta Indra Karya mengadakan ibadah rutin. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam ibadah ini yang bertema taat hanya kepada Allah atau kepadamu. Karena kami percaya dengan taat kepadamu, semua yang ada di dalam ini akan berjalan dengan baik. Bimbinglah Bapak Pendeta yang memberikan siraman rohani hari ini, dan semoga siraman rohani ini pada hari ini memberikan kita keteguhan, memberikan kita kekuatan dalam menjalankan semua perintah-Mu, dan pada intinya bermanfaat bagi kami dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi Utama Karya dan Indra Karya, perusahaan kami. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, Juru Selamat kami yang telah hidup dan mati serta bangkit, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kun. Saudara, kita akan masuk ke firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
Puji Tuhan, selamat siang, sekali lagi salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau boleh saya dibagi untuk bisa sharing, untuk sharing screen. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada manajemen, juga pengurus Persekutuan Doa Kristen Katolik, Hutama Karya, Indra Karya, untuk kesempatan saya boleh berbagi pada siang hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, tema di dalam firman Tuhan atau renungan siang ini, ya, saya diberi judul Taat Hanya Kepada Allah. Dan ini diyakini, diimani akan merupakan satu langkah yang akan membawa berkat bagi kita semua. Dan kalau ayat yang diberikan sebagai tema utama adalah Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hizkia Purwoko, masih sebagai eksekutif di Astra International, sebagai corporate advisor, dan saya lahir di kota kecil Temanggung, kota tembakau ya teman-teman sekalian, dan saya memulai karir dari IPTN tahun 90-91, dan kemudian saya ada di Astra sejak tahun 91 sampai sekarang, dan puji Tuhan, hari-hari ini sedang belajar lagi meskipun sudah hampir pensiun ya untuk S3 di teologi ya. Ini adalah keluarga saya, keluarga kecil. Puji Tuhan, kami melayani Tuhan di GPDI di Jalan Otista Raya, dekat dengan Hutama Karya. Itu perkenalan singkat saya, salam sejahtera, salam kenal semuanya. Baik, nah saudaraku sekalian, taat. Apa definisi dari taat? Ya, menurut firman Tuhan. Kalau kita mengacu kepada Yohanes 14 ayat 15 ini, kemudian Tuhan Yesus sendiri memberikan definisi itu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kata taat itu dan mengasihi Tuhan adalah satu. Di bawah saya berikan tulisan mengasihi itu sama dengan taat, taat sama dengan mengasihi. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, kemudian tandanya adalah taat. Dan adalah kemudian menjadi sebuah dusta kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi hari-hari kita tidak diwarnai dengan ketaatan. Saudaraku, sama dengan kita bekerja di kantor ya, ada peraturan perusahaan dan itu wajib untuk ditaati. Dan selama kita masih mau bekerja dan berkarir di tempat itu, kita tidak keberatan untuk taat. Setiap hari kita taat dengan peraturan perusahaan. Di jalan juga ada hukum lalu lintas yang berlaku, dan kita sebagai anak Tuhan, kita pun taat terhadap hukum lalu lintas. Karena kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan untuk menata kehidupan. Nah, saudara sekalian, berikutnya, kalau kita melihat di sini, indahnya kita sebagai anak Tuhan itu, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, itu tidak membebani kita dan tidak kemudian hanya untuk memuaskan hati Tuhan. Kita mengikut Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan rahmat, penuh dengan berkat. Tuhan sendiri tidak kekurangan apa-apa. Dia Allah yang maha kaya, maha mulia. Kita yang kekurangan apa-apa. Kita yang butuh berkat Tuhan, kita yang butuh ditolong, kita yang butuh dilindungi. Jadi ketika Tuhan menurunkan hukum-hukum, perintah-perintah firman-Nya, itu bukan buat dia, tetapi buat kita. Itu bukan untuk kebaikannya, tetapi untuk kebaikan kita. Namun seringkali menjadi aneh bahwa di gereja itu ada banyak orang, semua ingin mendapatkan kebaikan dari Tuhan, tetapi keluar dari gereja, tidak semua mengindahkan perkataan, firman, peraturan, dan hukum-hukum Tuhan. Ini fakta. Dan kita tidak mau masuk ke dalam kelompok yang seperti itu, karena nanti kita akan melihat bahwa tidak ada untungnya. Kalau kita hanya bergereja, hanya berstatus Kristen Katolik, tetapi tidak mentaati firman Tuhan. Jadi, di sini dikatakan bahwa ketaatan itu
membawa berkat. Tadi doa dari Pak Gun ya, ketaatan itu membawa berkat. Nah, mengasihi Tuhan itu sama dengan taat. Berarti mengasihi Tuhan juga mendatangkan berkat. Berkatnya pun luar biasa. Mari kita lihat di sini ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Kita baca pelan-pelan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang, perhatikan, disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow. Ternyata ada berkat umum dan ada berkat khusus. Berkat umum Bapa di sorga berikan kepada semua makhluk hidup. Karena Dia Bapa yang bertanggung jawab. Dia Bapa yang mengasihi. Dia Bapa yang memelihara semua ciptaan. Matahari diberikan untuk semua orang. Hujan diberikan untuk semua orang. Ya, tetapi ada berkat-berkat khusus. Berkat-berkat yang ajaib. Berkat-berkat yang dianggap mujizat. Berkat-berkat yang dianggap supranatural atau yang extraordinary. Sesuatu yang tidak umum. Dan itu disediakan. Tidak untuk semua orang yang berkat ini. Karena dikatakan dalam ayat ini bahwa berkat yang tadi dikatakan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, artinya sesuatu yang surprise. Tetapi mengandung suatu sukacita yang luar biasa, karena surprise-nya itu adalah berkat, itu disediakan Allah. Nah, kalau disediakan Allah, artinya ini terjamin. Kalau disediakan manusia bisa ada, bisa enggak. Ya, sekarang minyak goreng tidak tersedia ya. Minyak goreng curah langka, minyak goreng kemasan mahal ya, karena yang menyediakan manusia. Tetapi kalau berkat Anda dan saya disediakan oleh Allah, itu adalah penyediaan yang kokoh kuat. Yang tidak akan bisa dibatalkan oleh kekuatan apapun sebab Allah Maha Kuasa. Nah, itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sedangkan di dalam definisi di dalam Yohanes tadi mengatakan bahwa kalau orang yang mengasihi Tuhan, tandanya taat. Kalau kita simpulkan, berarti bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mujizat tersedia. Teman-teman, mungkin kalimat saya tidak enak didengar. Tapi jangan pernah mengharapkan mujizat kalau Anda tidak hidup taat firman Tuhan. Karena percuma. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita rumus, ya kan, mengasihi Tuhan sama dengan menuruti semua firman. Menuruti firman sama dengan taat. Bagi yang mengasihi Tuhan disediakan Allah mujizat. Mujizat itu apa sih? Mujizat itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak pantas menerimanya. Mujizat itu apa sih? Sesuatu yang di luar kemampuan kita dan kita menerimanya. Mujizat apa sih? Sesuatu yang tidak kita sangka-sangka dan itu diberikan kepada kita. Itulah pengalaman bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ketika teman-teman kita semua mau belajar hidup taat, maka kita sedang mengambil keputusan untuk mengalami sesuatu yang spektakuler. Anda boleh bekerja di satu perusahaan yang sama, tetapi nasibmu itu akan menjadi berbeda. Kita boleh tinggal di bumi yang sama dengan peristiwa yang sama, tetapi cerita hidup kita menjadi berbeda sebab ada penyediaan Allah yang kita berhak untuk menerimanya kalau kita mengasihi Dia, kalau kita taat kepadanya. Sampai di sini ya. Jadi inilah yang Tuhan maksudkan. Mengapa Tuhan memerintahkan ketaatan? Mengapa Tuhan lebih suka ketaatan daripada persembahan? Atau dengan kata lain, persembahan korban di luar ketaatan tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi apapun yang kita kerjakan di dalam koridor ketaatan, Tuhan berkenan, sebab ketaatan itu membawa perkenanan. Membawa berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Lanjut sedikit lagi. Saudaraku, kita hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup dalam perjanjian. Sebagaimana Bapak orang percaya Abraham itu hidup di dalam perjanjian. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang keempat, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan Abraham. Kembali saya ingatkan bahwa Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Tanpa manusia, Tuhan tidak akan kekurangan kemuliaan.
Tetapi tanpa Tuhan, manusia akan binasa. Jadi ketika Tuhan berkenan mengikat perjanjian, itu untuk kebaikan manusia. Seperti PT Hutama Karya atau Indra Karya, mengikat perjanjian dengan Anda, itu bukan untuk kebaikannya Hutama Karya saja, tetapi untuk kebaikan Anda. Dan yang lebih butuh adalah Anda. Saya juga begitu. Saya butuh Astra. Astra tanpa saya mungkin tidak ada masalah. Tetapi saya tanpa Astra, saya tidak punya gaji. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau saya diikat oleh perjanjian kerja dengan perusahaan saya, semata-mata itu untuk kebaikan saya. Demikian pula ketika Allah mengikat manusia dalam sebuah perjanjian, itu benar-benar untuk kebaikan manusia. Ya, di dalam Kejadian pasal 17 ayat 4 dikatakan begini, dari pihakku inilah perjanjianku, dan engkau dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lihat, ya kan? Yang improve, yang membaik, yang menerima berkat itu adalah manusia. Jadi Tuhan mengikat perjanjian untuk keuntungan manusia. Lah, dari manusianya apa? Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus taat. Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Lihat, perjanjian yang penuh berkat itu dibungkus, dijaga, dinikmati dalam koridor ketaatan. Jadi kalau kita tidak taat, teman-teman, kita keluar dari perjanjian. Sama dengan kalau kita tidak taat terhadap peraturan perusahaan, kita akan kena sanksi, kita tidak akan bisa menagih hak-hak kita. Misalnya, saya tidak rajin bekerja sesuai yang diharuskan, lalu saya minta digaji, ya saya akan mendapat sanksi. Ya, kalau terus-menerus begitu, mungkin saya akan kehilangan gaji, saya akan kehilangan hak. Teman-teman sekalian, perjanjian Allah itu kembali adalah untuk kebaikan kita. Berisi banyak berkat. Kita tidak usah pusingkan berkatnya, karena itu disediakan oleh Allah, suatu pribadi yang kekuatan dan kuasanya tidak akan bisa dihambat oleh kekuatan apapun. Kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat untuk Anda dan saya, tidak ada satu kekuatan yang akan bisa menghambat atau menghalanginya. Sebaliknya kalau Tuhan menutup pintu berkat, tak ada satu kekuatan pun yang bisa untuk menerobosnya. Jadi ketika kita taat, sama dengan kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk memerintahkan berkat-Nya. Dan berkat itu tidak usah kita persoalkan. Mengapa? Karena sudah tertulis di dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian, semua pihak yang terikat menjalankan kewajiban. Semua yang menjalankan kewajiban menerima hak yang tertulis dalam perjanjian itu. Jadi ada banyak orang Kristen terlalu khawatir kekurangan berkat, terlalu khawatir hidupnya tidak tertolong, terlalu khawatir melihat keadaan yang serba tidak menentu. Dia khawatir karena tidak ada jaminan. Salah. Kita tidak perlu khawatir tidak ada jaminan. Karena jaminan itu ada. Di dalam Yesus Kristus jaminan itu ada. Yang kita khawatirkan adalah apakah kita memenuhi kewajiban kita atau tidak. Sebab kalau kita memenuhi kewajiban kita, otomatis hak-hak itu akan kita nikmati. Jadi kesimpulannya adalah hidup dalam perjanjian adalah hidup yang terjamin. Beberapa orang, terutama anak-anak muda, tidak suka baca Alkitab karena banyak peraturan di sana. Ya, ada banyak peraturan di sana. Kalau kita lihat di sini, 1 Korintus 11 ayat 25 mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali perjamuan kudus kita diingatkan, hei, hidup kita ini tidak tanpa jaminan loh. Hidup kita ini dijamin oleh Allah dalam sebuah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Itu satu meterai yang tidak mungkin dibatalkan, digagalkan oleh kekuatan apapun. Artinya apa, saudaraku? Perjanjian Allah itu bagi kita kokoh kuat. Apa yang tertulis di dalamnya tidak mungkin gugur dan tidak mungkin batal, tidak mungkin tidak dipenuhi. Menjadi persoalannya bukan isi perjanjiannya, tetapi bagaimana menikmati isi perjanjian itu. Nah, firman Tuhan siang ini memberikan satu jawaban. Kita melakukan bagian kita. Bagian kita itu yang mana? Bagian kita adalah taat.
Apa yang tertulis dalam perjanjian itu yang menjadi bagian Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan. Tapi yang menjadi bagian kita, kita harus kerjakan. Nah, namun seringkali orang mengatakan, aduh kalau dengar khotbah ya, ada banyak peraturan, baca firman, ada banyak peraturan, rasanya dikekang. Bukan, saudaraku. Firman Allah tidak mengekang kita. Peraturan Allah tidak mengekang kita, tapi mengarahkan kita. Dan orang suka merasa dibatasi. Bukan, saudaraku. Firman Allah tidak membatasi kebebasanmu. Tetapi firman Allah memagari engkau dari hal-hal yang tidak perlu. Dari hal-hal yang membahayakan dirimu. Dari hal-hal yang akan merugikan engkau. Engkau dipagari oleh firman itu. Dan firman peraturan Allah itu juga bukan mengurangi kenikmatan hidup kita. Tetapi justru kita menikmati kelimpahan hidup dalam perjanjian. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis datang atau si jahat pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan, untuk mengaruniakan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Mari anak-anak muda, jangan membenci firman Allah. Jangan juga memusuhi peraturan-peraturan Tuhan. Sebab itu ada untuk kebaikanmu. Itu ada untuk kebaikanku. Ingat, bukan dikekang, tapi diarahkan. Bukan dibatasi, tetapi dipagari. Bukan dikurangi, tetapi dilimpahi dengan rahmat. Jadi kita akan cinta membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, karena itulah jalan berkat bagi kita. Nah, bagaimana dengan keadaan yang modern di sekitar kita ini? Ya? Sekarang kita sudah memasuki era yang namanya postmodern. Apa itu postmodern? Anda bisa browsing di internet. Tetapi banyak orang mulai meragukan apakah Allah itu ada. Apakah Alkitab itu benar, ya kan? Apakah perlu untuk bergereja? Apakah perlu untuk mengindahkan agama? Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4 memang dikatakan oleh firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Padahal firman Tuhan pada siang ini bertema taat hanya kepada Allah. Tapi manusia akhir zaman lebih taat kepada hawa nafsu mereka. Bagaimana kita, umat Kristiani, umat Katolik, kita tidak boleh terhanyut oleh gaya hidup dunia ini. Sebab ini akan membawa kebinasaan. Ketaatan kita mungkin dipandang aneh oleh orang-orang yang mengaku diri modern. Tetapi kita sangat tahu bahwa ketaatan itu menjaga kita hidup dalam perjanjian Allah. Dan biarlah perjanjian itu yang menjamin hari-hari kita. Yang menjamin masa depan kita. Menjamin keluarga kita. Menjamin keturunan kita. Sebab janji Allah itu untuk kita dan untuk keturunan kita. Selama kita berpegang teguh dalam ketaatan, saudaraku. Ya. Nah, kalau kita melihat sebagai ayat terakhir, di dalam Ibrani 5 ayat 8-9 dikatakan begini. Dan sekalipun ia, Yesus, adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Lihat, Yesus, Sang Kristus sendiri, untuk taat dia belajar. Mengapa? Banyak cobaan, banyak godaan. Jadi taat itu adalah sebuah keputusan, saudaraku. Bukan sesuatu hal yang refleks. Kita tidak bisa taat hanya mengandalkan refleks kita. Karena kadang-kala refleks kita dikendalikan oleh hal-hal yang lain. Tetapi ketika ada persimpangan, apalagi di dalam ayat ini, ada penderitaan yang harus dialami sebagai harga dari sebuah ketaatan, maka itu adalah sebuah keputusan. Tidak selamanya taat itu menyenangkan bagi daging kita. Tidak selamanya taat itu juga didukung oleh orang lain. Tidak selamanya taat itu populer. Tetapi taat selalu berkenan di hadapan Tuhan. Taat selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan taat menjaga kita tetap dalam perjanjian. Dan taat itu yang membuat kita berhak menerima dan menikmati isi perjanjian. Nah, lihat. Dan sesudah ia terus-menerus taat sampai mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Lihat, ketaatan
ketaatan mengerjakan begitu banyak berkat. Berkat keselamatan, berkat rohani, berkat jasmani kita terima di dalam koridor ketaatan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang taat kepada firman-Nya, mujizat adalah hal yang normal bagi hidupnya sehari-hari. Saudaraku, ketika Anda belajar taat seperti Tuhan Yesus belajar taat, maka bukan persoalan dan masalah hidupmu yang penting, tetapi bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam kemahakuasaannya di dalam hidupmu di tengah-tengah segala persoalan. Itulah yang menjadi indah di dalam hidupmu dan hidupku. Taat mungkin tidak mudah. Taat mungkin melawan arus. Taat mungkin ada harga yang harus dibayar. Tetapi taat selalu membuahkan berkat yang luar biasa. Tidak pernah ada penyesalan di ujung ketaatan. Semua akan diakhiri dengan ucapan syukur, dengan sorak-sorai kemenangan, dan dengan kemuliaan bagi Allah kita. Amin, saudaraku. Demikian renungan pada siang hari ini. Mari kita semua sama-sama belajar taat, karena itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa, Mas David ya? Baik. Mari kita akan berdoa, kita renungkan sebentar firman Tuhan tadi, kita evaluasi diri kita sendiri, dari skala 0 sampai 10, berapa komitmen ketaatan kita kepada firman. Apakah kita akan meneruskan hal itu, atau kita rindu seperti Yesus, belajar semakin taat sampai kepada kesempurnaan. Dan ketaatan itu selalu membawa perkenanan, membawa sukacita bagi kita semua. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur untuk pertemuan kami saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, dan menjadi pokok keselamatan bagi kami yang taat kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk janji-Mu, mujizat yang menjadi sebuah kenormalan di dalam hidup anak-anak Tuhan yang taat. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Meskipun mengasihi Tuhan dan taat itu tidak selamanya mudah. Kadang-kala ada harga yang harus dibayar. Tetapi Tuhan menjamin bahwa ketaatan itu selalu membuahkan perkara-perkara yang indah dan luar biasa. Tidak pernah rugi orang yang taat kepadamu. Tidak pernah rugi orang yang taat kepadamu ya Bapa. Semuanya akan penuh dengan sukacita dan kemenangan. Kalau pada saat ini ada di antara kami yang sedang bergumul dengan satu persoalan, sedang bimbang Tuhan, sedang tergoda untuk tidak taat, mari Tuhan kuatkan iman kami, agar kami memilih untuk taat. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang memilih taat kepadamu meskipun ada resiko, tetapi kemudian mereka menuai pembelaan Tuhan yang luar biasa. Memberkati Tuhan bangsa dan negara kami. Dalam segala keadaan, tolong pemimpin kami beri hikmat, agar setiap keputusan mereka membawa manfaat, membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Berikan kepada pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan pembangunan bangsa dan negara ini hikmat dan kekuatan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang Tuhan sudah berikan, untuk menjadi manfaat bagi banyak orang, untuk membangun bangsa ini menuju kemakmurannya, menuju kesejahteraannya. Dan di dalam pembangunan itu Bapa, biarlah Injil-Mu juga diberitakan di mana-mana. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, termasuk yang ada di dalam perusahaan-perusahaan, seperti kami yang Tuhan taruh di dalam perusahaan. Tuhan, Kau pakai hidup kami menjadi kesaksian, agar mereka yang belum percaya kepada Tuhan melihat ada kehidupan yang benar di dalam kami. Ada suasana sorga yang kami boleh pancarkan. Ada kekuatan ilahi yang menyertai kami dalam hikmat-Mu, sehingga kami boleh menjadi bagian dari solusi. Kami boleh menjadi bagian dari berkat yang akan memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kami yang boleh bersekutu pada siang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan melawat kami dan memberkati kami. Kami juga berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Bagaimana Tuhan tolong sehingga ekonomi boleh kembali berputar ya Tuhan, dan kembali masyarakat boleh menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Kami berdoa untuk PT Hutama Karya, Tuhan juga PT Indra Karya.
Kami berdoa Tuhan agar Engkau pakai Tuhan lembaga-lembaga ini menjadi tempat di mana Tuhan hadir, tempat Tuhan berkarya melalui anak-anak Tuhan yang ada di sana. Bagaimana lembaga-lembaga ini benar-benar memberi manfaat, menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, juga bagi setiap orang. Kami juga berdoa untuk persekutuan ini ya Tuhan, agar di dalam persekutuan ini selalu ada hadirat Allah, ada pancaran berkat dari Tuhan sendiri yang boleh menjamah memberkati setiap yang terlibat di dalam persekutuan ini, yang Tuhan memberkati pula yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada siang hari ini, pakai kehidupan mereka semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau meteraikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini memberi kuasa kepada kami, untuk kami boleh belajar taat, melakukan yang menjadi bagian kami, sebab kami percaya Tuhan pasti melakukan yang menjadi bagian Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan kami berdoa dengan penuh syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk khotbahnya. Kita kembali diingatkan bahwa mengasihi Tuhan sama dengan taat, dan taat kepada Tuhan akan mendatangkan perkenanan dan berkat. Baik Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan. Sambil mempersiapkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan, kita mau angkat satu pujian terakhir sebagai penutup ibadah kita, Hati Sebagai Hamba. Kami minta doa kasih kepada Pak Pendeta untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi menghadap hadirat-Mu dengan penuh syukur. Kami mau mengakhiri persekutuan ini. Kami percaya Engkau membekali kami dengan kuasa ilahi-Mu. Kami akan kembali kepada tugas-tugas kami dengan penyertaan Tuhan yang ajaib.
Hamba memberkati setiap kami Tuhan dengan hikmat ilahi yang membedakan mereka dari hikmat duniawi, yang membuat mereka naik dan bukan turun, menjadi kekuatan, menjadi kemuliaan yang terpancar di tengah-tengah pekerjaan di marketplace. Tuhan memberkati Tuhan semua pengurus persekutuan doa ini, Tuhan pakai terus dengan indah dan luar biasa menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan khususnya yang ada di PT Hutama Karya dan Indra Karya. Dan kami juga memberkati seluruh karyawan melalui kehadiran kami yang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan tempat kerja kami. Bapa, terima kasih. Jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Biarlah kami boleh pulang kembali kepada pekerjaan kami Tuhan dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Sang Putra dalam persekutuan yang penuh kuasa oleh Allah Roh Kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu, ibadah itu sudah selesai. Terima kasih sudah hadir di ibadah kita siang hari ini. Oh ya, kita mau foto dulu ya, dokumentasi. Boleh open cam-nya? Kita mau dokumentasi sebentar. Ya, rapiin dulu rambutnya. Oke. Sudah? Ya, sudah open cam semua. Kirain sudah foto. Oh, belum Bapak. Belum Pak, ya. Bapak Ibu yang belum open cam, boleh dinyalain lagi videonya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, slide kedua. Satu, 2, 3. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Mas Bapak Ibu. puji Tuhan, Pak Michael, Pak Salam Mega. sehat selalu. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, sama-sama. Terima kasih teman-teman Terima kasih semua, Pak Bapak Pendeta. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lia. Terima kasih. Izin live. Ya, izin live. Selamat HUT Pak Dules. Izin mengakhiri ya Bapak Ibu. Selamat Mas Febrian. Yo bos. Tadi ada Bro Okta, Bro Adi. Wah, selamat.